Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 5, Teknik Reportase dan Wawancara, ingin melakukan wawancara mengenai keamanan dan ketertiban masyarakat di Kepolisian Sektor Tebet, Jakarta Selatan. Kan nama saya Bayu Sadewo, saya dari kelompok 5. Perkenalkan, nama saya Feryal Yasmin Guntari, biasa dipanggil Yasmin dari kelompok 5. Halo, perkenalkan nama saya Nita Laili Nursalina dari kelompok 5. Perkenalkan, nama saya Wirandi Okta Pratama dari kelompok 5. Feel like salt on my skin. This is love. No, it is. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari mahasiswa Universitas Nasional berterima kasih kepada Bapak Kasih Humas, Bapak Asim SE, dan Bapak Wakapolsek AKP Bapak Ivan yang telah meluangkan waktunya untuk memperbolehkan kami melakukan wawancara untuk tugas kuliah kami. Iya. Nama saya Bayu Sadewo dan ini teman saya. Nama saya Nita Laili. Dan Nama saya Wirandi. Nama saya Feryal Yasmin. Ya, saya dari kelompok 5, Teknik Reportase dan Wawancara, Pak. Iya. Nah, sebelumnya gimana nih Pak kabar Bapak selama pandemi ini, Pak? Baik. Alhamdulillah sehat, Mas, adik-adik sekalian, ya. Sehat semua. Saya berikut anggota yang berjumlah 63. Ya, Kapolseknya Ibu Kompol Sitia. Berikut sebelah saya ini Pak Asim Kasih Humas. Alhamdulillah sampai detik ini semua sehat. Alhamdulillah. Kalaupun selama ini ada yang sakit, ya kita langsung bawa ke rumah sakit. Kita rawat. Kalau anggota tidak hadir, tentunya ada surat dokter. Iya. Lanjut. Oke, Pak. Nah, tujuan kami ke sini ingin menanyakan seputar keamanan dan ketertiban masyarakat atau biasa disingkat Kamtibmas. Nah, Oh iya, saya ingin bertanya Pak. Menurut Bapak, apa fungsi dari kepolisian jika sudah ada hansip atau security di lingkungan masyarakat yang mengamankan wilayah tersebut? Baik, terima kasih adik sekalian. Fungsi kepolisian. Baik, sebelum saya jawab, perlu saya sampaikan ya karakteristik dari wilayah Kecamatan Tebet. Kecamatan Tebet ini kantor ada sebelah. Kita memiliki 7 kelurahan. Ya, di antara 7 kelurahan itu ada 2 kelurahan yang perlu atensi menjadi pimpinan bagi kita. Yang secara umum terkenal dulu adalah tawuran, yaitu Kelurahan Manggarai, Manggarai Selatan, dan Bukit Duri. Ya, di antara 7 kelurahan itu. Tapi alhamdulillah berkat kita nih bersama-sama dengan Polsek, sama masyarakat, sama kelompok Sadar Kamtimas, bersama-sama termasuk Ormas dalam rangka mengantisipasi tawuran. Ya, kaitan dengan fungsi kepolisian, tentunya kita sebagai penegak hukum, ya, sebagai penegak hukum melindungi, mengayomi dan melayani masyarakat. Sekecil apapun informasi laporan dari masyarakat, kita tetap tindak lanjuti, baik lisan, tertulis maupun melalui medsos. Secepatnya kita punya tim piket, ya, 1-4 jam perwakilan berfungsi. Kalau ada laporan masyarakat terjadi ada tawuran yang mengganggu masyarakat, kita langsung ke TKP. Ya, kemudian setelah di TKP kita mengamankan situasi, ya kan, mengambil gambar, mengamankan saksi-saksi yang ada, ya kan, syukur ada tersangkanya, kemudian kita videokan, kita laporkan kepada pimpinan kita terdahulu. Dalam hal ini Ibu Kapolsek. Kemudian setelah Ibu Kapolsek melaporkan langsung ke Bapak Kapolres Metro Jakarta Selatan. Jadi itu fungsi kita di Polsek Tebet. Baik, Pak. Oh, baik, Pak. Ya. Selanjutnya ada, apakah setiap daerah harus memiliki polisi masyarakat? Polmas. Harus. Polmas itu adalah, saya lupa Cuklap Kapolri berapa waktu itu, Polmas itu adalah bahagian dari yang membantu kita. Kemitraan kita kepolisian. Dengan kekurangan kita personel, tentunya dengan banyaknya penduduk masyarakat di sekitar tempat ini, kita harus membutuhkan Polmas, sangat penting. Kita bersinergi. Setiap sebulan sekali kita kumpul. Setiap sebulan sekali kita bareng, ngopi bareng, baik siang maupun malam di tempat-tempat lokasi yang terjadinya kerawanan wilayah tawuran. Itu sangat penting Polmas. Ya, dari dulu kita harus di mana polsek manapun harus ada Polmas.
kita berdampingan bersama-sama menghadapi tindakan kejahatan. Dan Apalagi? selanjutnya, adakah prosedur yang harus dilakukan warga untuk melapor bahwa ada kegaduhan atau ancaman di sejumlah wilayah, terutama Tebet? Oh betul. Prosedur kalau warga ada lapor polsek itu tentunya dia itu harus lapor ke RT dulu sebentar. RT RW ya. Kemudian sekarang ini kita sudah ada dari dulu 110 pelayanan laporan pengaduan. Silakan warga yang merasa di wilayahnya ada kegaduhan langsung telepon 110 melalui operator Jakarta Selatan. Kemudian operator Jakarta Selatan akan sampaikan ke kita polsek sehingga kita tahu di mana lokasinya. Ya. Baik. Apalagi Dek? Baik Pak, ada berapa hal yang dapat dilakukan oleh masyarakat guna mendukung terwujudnya Kamtibnas yang kondusif? Ya. Bagaimana? Ada berapa hal yang dapat dilakukan oleh masyarakat guna mendukung terwujudnya Kamtibnas yang kondusif? Oh iya, baik. Tentunya masyarakat itu harus pertama tahu betul persis di mana kantor polisi terdekat. Tahu persis betul di mana wilayah polsek tersebut ada Babin Kamtibmasnya. Kita punya anggota masing-masing kelurahan Babin Kamtibmas. Ya. Sekecil apapun informasi, tentunya masyarakat pasti sampaikan ke Babin Kamtibmas. Ya, ada 7 kelurahan berarti 7 anggota. Jadi sampaikan kita. Nah, itu. Kemudian yang kedua, tentunya partisipasi masyarakat kita butuhkan. Ya, tentunya bukan hanya kita aja. Kita ada 3 pilar, Mas. 3 pilar itu diantaranya dari Babinsa, kemudian dari Satpol PP. Itu kira-kira yang sangat mendukung dalam rangka menciptakan keamanan yang kondusif. Ya, cukup deh ya. Apalagi? Baik Pak, kalau gitu apa upaya yang sudah dilakukan oleh kepolisian dalam mewujudkan keamanan dan ketertiban dalam masyarakat? Upaya sudah banyak kita lakukan. Ya, pertama adalah sosialisasi Pak ya. Kita sosialisasi bersama dengan 3 pilar. Ya, dalam hal ini Babin Kamtibmas, kemudian Satpol PP, kemudian Babinsa. Sudah banyak setiap hari kegiatan kita mendatangi warga. Kita sambang namanya. Sambang kunjungan Silaturahmi kepada tokoh-tokoh masyarakat, tokoh agama, tokoh pemuda, termasuk kelompok-kelompok yang melakukan tawuran. Warga kita yang niat mau itu melakukan kita pendekatan ya. Kita melakukan pendekatan, kita ketemu sama RT-nya, sama RW-nya, keluarganya termasuk yang bersangkutan. Kemudian bersangkutan kita identifikasi. Kita foto, kita ambil sidik jarinya. Ya. Di mana status dia kerja sekarang? Apa kegiatan dia? Nah, itu salah satu yang kira-kira yang bisa membantu kita. Ya. Apalagi deh? Selanjutnya bagaimana cara polsek menangani masalah Kamtibmas di masyarakat, Pak? Oh itu banyak ya caranya menangani Kamtibmas ya. Yang penting adalah kita lokasi tempat kejadian dulu di mana. Kalau ada informasi di mana kita cepat tahu persis. Yang penting ada komunikasi ya. Tadi saya katakan nanti ada RT-nya, ada warga, ada RW, ada ormasnya, ada kelompok sadar Kamtibmasnya, ada di lapor kelurahan, Babinsa. Itu yang sangat penting sehingga kita cepat mengambil tindakan gerakan ya dengan kondisi wilayah kita yang hanya 7 kelurahan ini, khususnya daerah terkawur. Jadi ya, Iya. apalagi Dek? Dan selanjutnya kan biasanya kepolisian itu menyelesaikan permasalahan seperti radikalisme, intoleransi dan lain-lain. Nah, kalau untuk sekarang apakah ada kasus seperti itu di Kamtibmas daerah Tebet? Untuk sementara nggak ada di Tebet, ya. Radikalisme tidak ada. Yang khusus menangani radikalisme adalah sesuai perintah pimpinan adalah tingkat Mabes Polri. Tingkat Mabes Polri. Kita polsek gimana? Kalau ada wilayah kita kira-kira mencurigakan kelompok-kelompok radikalisme, ya bisa kita sampaikan ke pimpinan dulu secara berjenjang. Pimpinan berjenjang, kemudian ke Polres, ke Polda. Karena kita pun nggak berani ngambil statement. Karena adalah besar ya, masalah besar. Jadi harus pimpinan. Jadi intinya khususnya wilayah hukum Tebet tidak ada radikalisme. Kalau seandainya pun ada, kita tetap akan monitor. Kita akan mempertajam informasi. Saya punya anggota intelijen. Ya, saya punya anggota intelijen. Saya perintahkan
agar monitor lokasi tersebut, siapa orangnya, ya kan? Yang penting syukur-syukur ketemu orangnya, lokasi di mana akan kita sampaikan pimpinan, ya. Tapi tentunya itu harus ada, itu udah wewenang dari tingkat Mabes, tingkat Mabes Polri, khususnya radikalisme. Kita tidak bisa menangani, ya, karena kita hanya melaporkan saja, monitoring. Ya. Ada lagi, Dek? Selanjutnya. Apa lagi? Selanjutnya, bagaimana seharusnya kewajiban warga negara terhadap keamanan lingkungannya guna meringankan beban kepolisian? Iya, betul. Kita sebagai kewajiban negara tadinya tentu harus ada hubungan sinergitas, ya, antara masyarakat dengan kepolisian sebagai penegak hukum. Kita harus ada hubungan komunikasi, ya Pak, ya. Kita harus ada pertemuan apa, kita terima masukan, dapat masukan, kita jawab, kan gitu, ya. Program kita. Itu adalah program kita, karena kita ini adalah sebagai proses sebagai basis deteksi, ya, yang cepat kecil apa informasi harus kita sampaikan pimpinan, itu ya. Jadi warga negara kewajibannya adalah kita, yang penting ada komunikasi sama kita, ya, melaporkan, jangan ragu-ragu, melaporkan sekecil apapun informasi, ya, khususnya di wilayah hukum Polsek Tebet. Oh, seperti itu. Iya, iya. Apalagi, Dek? Itu tadi pertanyaan terakhir, Pak. Kalau begitu terima kasih banyak kepada Bapak Kasih Humas, Bapak Asim SE, dan Bapak Wakapolsek AKP Ivan Iya. telah meluangkan waktunya untuk melakukan wawancara kali ini. Ya. Kami dari mahasiswa Universitas Nasional mengucapkan semoga Bapak diberikan kesehatan Amin. dan kelancaran dalam menjalankan tugas Bapak. Amin. Mohon maaf apabila ada salah kata-kata dari kami. Kami pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.